Halo para peserta WSO Basic Free Motion Quilting. Kali ini kita akan membahas beberapa sepatu quilting yang bisa kalian pakai. Di sini saya akan menceritakan kelebihan dan kekurangan sepatu-sepatu ini berdasarkan pengalaman saya, dan keputusan sepatu mana yang akan kalian pakai itu saya serahkan ke kalian ya. Sepatu-sepatu yang akan saya jelaskan di sini adalah sepatu yang terjangkau dari segi harga, tapi tetap oke untuk diajak berdansa. Asik. Jadi saya tidak akan membicarakan sepatu quilting yang mahal ya. Langsung saja, di sini ada 7 macam sepatu quilting ya. Nah, ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari plastik, ada yang memiliki per, ada yang tidak memiliki per. Ada yang ajut-ajutan, naik turun, ada yang diam di tempat, ada yang bisa pakai penggaris seperti ini, ada juga yang tidak. Nah, kalian bingung ya mau pakai yang mana? Aku kasih tahu kelebihan dan kekurangannya ya. Oke. Sepatu pertama yang akan kita bahas adalah sepatu yang terbuat dari plastik dan memiliki per. Di sini ada 2 varian ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah sepatu dengan tapak tertutup atau closed toe seperti ini. Oke. Yang berikutnya adalah sepatu tapak terbuka atau open toe seperti ini. Saat saya pertama kali belajar quilting, saya memakai yang ini, closed toe atau tapak tertutup. Tapi setelah saya mulai belajar aneka desain quilting, terutama feather, ternyata saya butuh yang open toe seperti ini, tapak terbuka, sehingga saya bisa melihat jahitan atau stitch yang ada di depan saya. Kelebihan dari sepatu ini, karena terbuat dari plastik, maka tidak mudah berkarat. Mungkin bagian-bagian sini aja ya, tapi ini saya sudah 2 tahun lebih masih bagus ya. Mengenai kekurangannya, karena ini ada pernya, maka dia bergerak naik turun, dan mungkin ada beberapa orang yang merasa terganggu. Tapi ada tapinya nih, naik turun sepatu ini sebenarnya menguntungkan karena dia bisa melewati kampuh yang tebal. Jadi dia bisa loncat, berbeda dengan sepatu yang diam. Contohnya ini, ketika dia melewati kampuh yang tebal, udah kan dia akan nyangkut. Berbeda dengan yang ini, ajut-ajut ini, dia bisa melompat. Kekurangan lainnya, karena dia naik turun, maka dia tidak bisa dipakai bersama dengan penggaris. Supaya dia bisa dipakai dengan penggaris, maka dia tuh harus diam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dimodifikasi seperti ini. Jadi di bagian atas kita kasih karet gelang supaya dia tidak ajut-ajutan. Tapi sebelumnya batangnya yang ada di sini, nah ini ya, batang yang ini kita copot ya, kita copot batangnya, kemudian kita beri karet gelang di sini. Nah, ini nanti ketinggian dari karet gelang ini kalian bisa atur sesuai jarak yang kalian inginkan ya. Setelah sepatu ini dimodifikasi menjadi diam, maka dia bisa dipakai bersama dengan penggaris. Sepatu quilting berikutnya adalah sepatu quilting logam, closed toe dan open toe. Open toe atau tapak terbuka seperti ini. Kejelasan penglihatan saat kita menjahit ini lebih bagus ya. Jadi kita bisa melihat jahitan
di tengah dengan cukup jelas ya. Tapi kekurangannya karena tapaknya cukup besar ya lubangnya dibandingkan dengan yang ini. Nah, maka kita harus perlahan saat kita menjahit, terutama di bagian lengkungan ya. Di bagian yang melengkung kita harus agak perlahan, tidak cepat-cepat ya, karena dikhawatirkan jahitannya akan lompat-lompat, jadi tidak mulus melengkung tapi akan lompat-lompat. Nah, kalian bisa bayangin ya. Selain itu, kekurangan lainnya karena dia bergerak naik turun ya, karena dia memiliki per, kadang dia mengeluarkan suara yang mengganggu ya. Jadi ada suara decitan dari pergerakan naik turunnya sepatu ini. Nah, itu cukup mengganggu, tapi tenang saja, kita crafter Indonesia punya banyak akal ya. Nah, terima kasih kepada Teresma yang sudah memberi idenya supaya mengubah sepatu yang tadinya naik turun ya menjadi diam di tempat. Ini dia modifikasinya. Nah, sama seperti tadi, bagian atas batangnya ini ya, batangnya ini kita copot terlebih dulu. Kemudian posisi batang yang ini semula berada di bawah per sekali ya, kita cabut dan kita pindahkan sesuai jarak yang kita mau ya. Nah, nanti di bawahnya kita kasih karet gelang ya, biar cantik ya. Enggak sih, biar dia tertahan ya. Nah, ini nanti ketinggiannya kalian atur lagi ya. Nah, jadi yang ini dia sudah tidak lagi naik turun, tapi dia diam, sehingga tidak mengganggu kita ya. Dan untuk bisa dipakai dengan penggaris cukup ya, bisa juga ya. Nah, tapi sebenarnya tadi lagi balik lagi ya, kalau dia diam maka ketika melewati kampu yang tebal kemungkinan dia akan nyangkut. Nah, kalau yang tadi yang ini, ketika dia melewati kampu yang tebal dia akan bisa melompatinya ya. Ini terserah kalian nih, kalian mau tetap punya sepatu yang bisa lompat-lompat atau mau yang diam. Kalau kalian mau yang diam, ada jenis sepatu lainnya ya, yaitu roller foot. Jadi dia bisa digunakan bersama dengan penggaris atau template. Nah, seperti ini ya. Dia bisa digunakan bersama penggaris atau template. Seperti ini. Ya, atau ini. Nah, jadi template itu sudah memiliki ukuran yang sesuai dengan lebar atau diameter dari sepatu roller foot ya. Kalau sepatu yang tadi kita sudah modif ya seperti ini, meskipun dia sudah diam tapi dia tidak bisa digunakan untuk template ya. Jadi dia tidak akan muat ya. Tuh. Ya. Berbeda kalau yang ini. Nah, ini sudah disetting ya, namanya juga roller foot, berarti sepatu quilting yang bisa dipakai bersama dengan penggaris atau template. Nah, jadi yang ini pun tidak bisa ya, tidak masuk ya, nggak bisa kayak gitu tuh ya. Jadi kalau yang tadi sudah kita modif ya seperti ini hanya bisa untuk
penggaris yang datar ya. Nah seperti ini bisa, tapi untuk yang bentuknya seperti ini saja, atau ini, atau ini. Nah seperti ini bisa, jadi masih bisa ya. Tapi ketika sudah template ya seperti ini, sudah tidak bisa ya, tidak bisa ya. Ini juga tidak bisa. Nah jadi saya menyarankan teman-teman memiliki sepatu roller foot seperti ini, supaya kita nanti bisa quilting dengan template ya. Tapi kekurangan dari sepatu roller foot tidak bisa dipakai untuk semua jenis mesin jahit. Nah misalnya ya, misalnya sepatu ini tidak bisa dipakai untuk mesin jahit Toyota saya yang ini ya, tapi ini bisa dipakai di Janom saya. Sebaliknya yang ini, nah yang ini tidak bisa dipakai di Janom, tapi malah bisa dipakai di Toyota saya. Ini juga roller foot, tapi dia plastik bahannya. Ini juga tidak bisa dipakai di Janom saya, tapi bisa dipakai di Toyota. Nah nanti alasannya akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Nah di sini kelebihannya adalah tadi bisa dipakai bersama dengan penggaris ya, sehingga kalian bisa membuat aneka desain quilting yang lurus ya, yang seragam. Nah karena kalau kita tanpa penggaris, bisa garisnya nanti dia akan bengkok-bengkok ya, lanjut ya. Nah jadi nanti kita bisa gunakan bersama penggaris. Nah terakhir ini sepatu roller foot, tapi terbuat dari plastik dan bentuknya bermacam-macam. Mereka mempunyai kegunaannya masing-masing. Mengenai kekurangannya, belum pasti dia bisa dipakai di semua mesin jahit ya. Nah contohnya ini saya sudah modif sehingga bisa dipakai di mesin jahit saya. Jadi saya ulang lagi, saya menggunakan sepatu yang terbuka ini supaya jahitan atau stitchnya terlihat ya. Kemudian saya menggunakan sepatu roller foot ini supaya bisa digunakan bersama dengan penggaris. Nah tapi kalian harus hati-hati dalam memilih sepatu roller foot. Pilihlah yang cocok dengan mesin jahit kalian.